Pak Dedi, belakangan nama Pak Dedi viral setelah berusaha mengobati warga yang kesurupan. Bisa ceritakan sedikit Pak kronologinya seperti apa? Kira-kira jam 6 pagi saya dapat telepon dari warga. Ya ternyata ada yang kesurupan. Otomatis saya 24 jam siap melayani datang. Alhamdulillah pas sampainya di sana itu cuma 15 menit. 15 menit dari awal saat kesurupan itu terjadi ya Pak ya? Apa yang Bapak lakukan saat mengobati yang kesurupan itu? Pertama, saya minta sama Allah. Pertama Doa-doa ya? Doa-doa itu sedikit kita belajar lah. Alhamdulillah. Dan praktis yang kesurupan itu sembuh itu saat itu juga ya? Alhamdulillah. Terus pada saat si warga yang kesurupan itu sembuh, dia tersadar, apa komunikasi yang dilakukan dengan dia? Biasa, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau dari penelusuran saat mengobati, apa penyebab kesurupan warganya? Yang kesurupan mungkin satu ya, tekanan gitu kan. Kosong lah badannya kosong. Bisa dari stres bisa. Itu warganya berapa usianya Pak? Itu 33. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Jauh sebelumnya tahu nggak latar belakang keluarga yang kesurupan itu? Bapak tahu nggak? Kenal nggak dengan mereka? Enggak kenal. Oh nggak kenal. Jadi mereka nelpon aja gitu ya tiba-tiba. Nggak, maksudnya kepikiran si warga itu nelpon Bapak Damkar itu dari mana dia dapat informasi? Kenal gitu, kenal biasa lah kayak teman gitu kan. Kayak teman. Mungkin udah ke sana, udah ke sini telepon lah ya kebetulan waktu itu saya lagi dinas. Bapak udah berapa lama sih tugas di Damkar ini? 10 tahun. 10 tahunan. Baik Pak, Mahaden sedikit Pak bisa tolong sampaikan nih profil Pak anak buah Bapak ya Pak Dedi yang sempat viral karena mengobati orang kesurupan di luar tupoksinya. Bisa sedikit diberikan keterangan Pak Dedi ini siapa, direkrut dari mana sebetulnya Pak? Iya, Pak Dedi ini bergabung di Damkar mungkin kurang lebih udah lebih dari 10 tahun. Sebelumnya beliau bekerja di Dinas Perhubungan Kota Bogor. Karena mutasi pindahkan ke bidang Damkar dan Penyelamatan Kota Bogor. Memang saya dengar sebetulnya nggak secara jelas gitu ya bahwa beliau juga memang ada sedikit kemampuan untuk hal-hal yang berbau supranatural gitu kan. Kalau orang awam sama sekali biasanya kesulitan gitu untuk menyembuhkan orang yang kemasukan, tapi karena menurut informasi sih beliau memang ada sedikit kemampuan untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi makanya menyatakan siap untuk membantu ya berarti memang ada kemampuan. Nah, alhamdulillah ketika ada permohonan melalui telepon untuk menolong orang yang sedang kemasukan gitu ya, beliau bersedia untuk menolong. Mungkin itu yang bisa. Pak, ini kan bagaimanapun anak buah itu terkomando Pak ya, terkomando ke pimpinan. Nah, saat beliau itu merespon warga yang minta diobat karena kesurupan, Pak Dedi sempat lapor dulu nggak Pak? Karena kan di luar tupoksinya ya, ini kan secara khusus pengobatan misalnya. Kan kalau pengobatan itu kan tentu kalau misalnya kita bicara tupoksi harusnya dokter ya, kalau nggak tabib atau apapun namanya. Nah, waktu itu ada komunikasi dengan Bapak? Waktu itu saya tidak mendapatkan informasi, tapi yang jelas begini bahwa Damkar dan penyelamatan itu tugasnya luar biasa, banyak gitu ya. Jadi kalau orang dulu hanya taunya bahwa pemadam kebakaran itu memadamkan kebakaran, tapi sebetulnya tugas kami yang lebih luas itu adalah di penyelamatan. Penyelamatan itu tidak terbatas, bentuknya apapun juga. Kalau misalkan orang membutuhkan pertolongan, pada saat itu juga kita coba untuk menolong. Nah, seperti contohnya begini, ada orang yang meminta pertolongan untuk melepas cincin yang sudah tertanam ke jarinya begitu ya. Ada beberapa kasus mereka sudah datang ke dokter,
dan sama dokter malah disarankan untuk datang ke damkar begitu. Ya, jadi seperti itulah kolaborasinya. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang meminta pertolongan untuknya apapun juga, dia tidak harus meminta izin kepada atasannya, langsung saja menolong karena tugas kami seperti itu dari damkar. Quick response ya. Quick response ya.